bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Salis Putri Solihah dari program studi Manajemen Retail Institut Teknologi dan Bisnis Trenggale dengan nomor induk mahasiswa 2404040009. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS saya di mata kuliah pengantar manajemen dengan tema tanggung jawab dan etika manajemen. Materi yang pertama yaitu tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau biasanya disebut dengan CSR adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma, masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan dibagi menjadi 4 strategi. Strategi pertama yaitu strategi reaktif, cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Strategi yang kedua yaitu strategi defensif atau penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindari diri atau menolak tanggung jawab. Strategi ketiga yaitu strategi akomodatif, yaitu karena adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan. Strategi yang keempat atau yang terakhir yaitu strategi proaktif atau untuk memuaskan stakeholders. Tanggung jawab sosial perusahaan juga menuai beberapa pro dan kontra dari beberapa kelompok. Pandangan kelompok yang pro terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis adalah kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah. Oleh karena itu, sudah semestinya lah perusahaan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Yang kedua, yaitu perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, yaitu perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. Sedangkan pandangan kelompok yang kontra terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis, yaitu perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sulit bagi perusahaan untuk ikut bertanggung jawab. Pandangan yang kedua yaitu perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial masyarakat justru akan memiliki kekuatan yang mengontrol masyarakat, dan itu indikasi yang kurang baik secara sosial. Pandangan yang ketiga yaitu akan banyak terdapat konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Manfaat yang pertama yaitu manfaat bagi perusahaan, karena citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah akan semakin menaik. Kemudian manfaat yang kedua yaitu manfaat untuk masyarakat. Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu manfaat untuk pemerintah, karena memiliki partner dalam menjalankan misi sosial pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. A few moments later. Dan sekarang materi yang kedua yaitu etika manajemen.
Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata. Yang pertama yaitu kata ethos atau yang berarti sifat, watak, dan kebiasaan. Dan kata yang kedua yaitu adalah etikos yang berarti keadaban, kelakuan dan perbuatan, serta susila. Jadi, etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Nilai personal sebagai standar etika. Yang pertama yaitu nilai atau values itu sendiri adalah pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang dan cara perilaku. Kemudian yang kedua yaitu nilai personal atau personal value adalah cara pandang, cara berpikir, keyakinan seseorang sehubungan dengan segala sesuatu atau segala kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu nilai personal. Nilai personal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal adalah cara pandang dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya dan motif dirinya dalam meraih sesuatu. Sedangkan nilai instrumental adalah cara pandang dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala hal keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang harus dipertahankan atau yang harus dijalankan. Penelitian empiris mengenai nilai terminal dan nilai instrumental. Kreitner 1992. Responden dari 220 manajer beranggapan bahwa nilai-nilai terminal yang perlu untuk dimiliki adalah kejujuran, tanggung jawab, kapabilitas, ambisi, dan independensi. Responden dari 220 manajer beranggapan bahwa nilai-nilai instrumental yang perlu dimiliki adalah penghargaan terhadap pribadi, keamanan dan kesejahteraan keluarga pekerja, kebebasan dan kemerdekaan, dorongan untuk meraih sesuatu, dan kebahagiaan. Untuk perwujudan dan peningkatan etika manajemen, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah pelatihan etika, advokasi etika, kode etik, dan keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan. Konflik nilai. Konflik intrapersonal pada dasarnya terjadi umumnya di dalam individu dan antar individu. Kedua, konflik individu organisasi pada dasarnya merupakan konflik yang terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Ketiga, konflik antar budaya pada dasarnya merupakan konflik antar individu maupun antara individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antara individu yang bersangkutan atau juga organisasi yang bersangkutan. Baik, kesimpulannya dari materi kali ini yaitu tanggung jawab sosial dan etika manajemen itu sangat berperan penting untuk kemajuan dan perkembangan sebuah perusahaan. Tidak hanya untuk perusahaan besar, tetapi untuk perusahaan-perusahaan kecil lainnya. Mungkin itu dulu dari saya yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan buat teman-teman yang sudah menonton video ini, bisa di-like, share, dan komen. Terima kasih, saya Salis Putri Solihah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.
eye.